Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim semua, mengawali kuliah kita pada kesempatan malam hari ini, kita terlebih dahulu membacakan doa kepada Allah yang Maha dan senantiasa diberikan kemudahan, pengajian dan lingkungannya. Pertemuan yang kedua, kemarin saya sampaikan terkait manajemen. Kita diskusi sederhana bahwa manajemen itu adalah kegiatan pengetahuan, adalah kegiatan pengorganisasian, adalah kegiatan action dan sebagainya. Secara substansi teori, manajemen itu ada beberapa pakar yang menyampaikan, mendefinisikan itu berbagai macam. Ya, tokoh yang terkenal itu namanya George Terry. Dia mengatakan bahwa manajemen itu ilmu dan seni. Kenapa dia katakan manajemen itu ilmu dan seni? Pertama, setiap aktivitas manajemen itu harus didasarkan kepada ilmu. Jadi harus kita tahu dulu apa yang ingin dikerjakan, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dikendalikan. Kemudian George Terry juga mengatakan manajemen itu sebagai sebuah seni yang dimana dalam pengelolaan itu harus juga didasarkan pada insting, ya, insting, kreativitas, inovatif, agar apa yang dijalankan itu bisa sejalan, ya. Oke, lanjut. Kemudian ada Henry Fayol, dia mengatakan manajemen itu proses. Nah, ini yang banyak digunakan dan diaplikasikan oleh orang-orang. Tetapi definisi dari ilmu seni dan proses itu sesungguhnya hal yang sama. Jadi manajemen itu apabila dijalankan itu proses, ilmu itu sebagai kekuatan dasarnya untuk dia mampu berpikir, kemudian seni itu salah satu caranya. Jadi proses itu langkah-langkahnya, ilmunya itu pengetahuannya, seni itu bagaimana dia bisa dijalankan. Ya. Sehingga kalau disimpulkan, kalau saya simpulkan, beberapa pakar juga mengatakan hal yang sama. Ya. Wicks juga mengatakan sebagai ilmu, ya. Kemudian beberapa pakar juga mengatakan manajemen juga sebagai seni, ya, pelajari. Ya. Kemudian selain ilmu juga manajemen ada bekal yang namanya seni, ada berisi kreativitas. Nah, maka nanti muncullah ada istilah bahwa manajemen itu memiliki beberapa unsur dalam menjalankan prosesnya. Pertama, unsur ada aktivitasnya, ada sumber dayanya, dan ada organisasinya. Sehingga secara pengertian definisi, ya, oleh pakar tadi didefinisikan bahwa manajemen adalah proses dalam melaksanakan aktivitas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya yang ada, mulai dari manusia, ya, kemudian sumber daya material dan sebagainya, kemudian sumber daya itu digerakkan, di-action, dilaksanakan, serta dikendalikan atau dikontrol melalui pengetahuan dan keahlian. Pengetahuannya ilmu, keahliannya kesenian untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi aktivitas manajemen itu apabila dilakukan tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, di dalam keilmuan ekonomi otomatis dalam hal ini organisasi yang bersifat profit perusahaan. Ya, yang catatannya dua hal yang paling penting ialah dia harus efektif dan efisien. Jadi dua kata yang selalu bersinggungan dan bertujuan dari pelaksanaan manajemen ialah kata efisien dan efektif. Ya, inilah definisi yang mendasar. Ya. Nah, kemudian di sini masuk dalam organisasi bahwa kita itu manajemen, kita itu mengendalikan apa sih? Kita mengendalikan yang namanya organisasi. Nah, organisasi itu banyak hal, ya, banyak hal definisi. Jadi kalau organisasi sesuatu indikat organisasi itu pertama dia itu harus sekumpulan dari beberapa orang. Ya, jadi nggak boleh sendiri. Kalau sendiri namanya bujangan gitu, ya.
namanya bujangan, namanya single parent ya. Suami istri anak juga belum tentu organisasi, itu biasanya kumpulan kan. Komunitas juga belum tentu organisasi. Jadi organisasi itu harus punya unsur, dia berkumpul, dia bekerja sama, dan dia punya tujuan. Jadi kumpulan orang kalau tidak saling kerja sama juga tidak disebut sebagai organisasi, karena hanya kumpul-kumpul doang. Misalnya kalau teman-teman habis kuliah kongko makan bareng di warung kopi, itu ya kumpul aja. Tapi organisasi itu yang dia itu dalamnya punya kerjasama. Bagaimana cara kerjasama itu bisa terlaksana? Ya maka ada aturan, ada struktur ya. Jadi unsur yang selanjutnya dengan kerjasama ada strukturnya. Jadi kalau organisasi tidak ada struktur, kumpulan tidak ada struktur, bukan organisasi. Tapi kalau kumpulan ada struktur, dia itu organisasi. Kemudian yang jelas untuk mencapai tujuan, itu dasarnya. Kemudian bentuk-bentuk organisasi apa aja yang secara umum dikenal: organisasi sosial, organisasi nirlaba, dan organisasi bisnis. Organisasi bisnis ya kita ketahui bahwa dia itu perusahaan. Organisasi nirlaba yayasan, kayak kampus itu organisasi nirlaba, sekolah, kemudian rumah sakit ya. Nirlaba itu kalau organisasi bisnis orientasinya ialah profit oriented. Pokoknya nyari untung dan untung, karena tujuan perusahaan ialah pasti kapitalis. Dia dibentuk atau didirikan, dijalankan, otomatis dia mencari keuntungan. Dari keuntungan itulah dia kelola untuk bisa untuk bisa membiayai hidupnya, biaya karyawan, biaya produksi, dan sebagainya. Lanjut, organisasi nirlaba itu organisasi sosial ya, kayak Karang Taruna, ya kayak PKK ya, dan lain sebagainya, kayak Ormas, Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah kalau dikaji lagi dia udah masuk ke organisasi nirlaba, karena dia kan perserikatan yang punya usaha rumah sakit, sekolah. NU juga bisa masuk ke organisasi nirlaba atau sosial keagamaan dan sebagainya. Nah itulah yang tentunya organisasi tersebut pasti berkumpul, pasti bekerja sama, ada strukturnya kan. Kayak perusahaan ada CEO, bahasa keren CEO kan direktur, atau bahasa anak Betawinya bos gitu kan. Ada manajer, ada ini segala macam. Organisasi nirlaba juga ada. Kayak kampus ini ada rektor, ada warek, ada biro, ada unsur yang lainnya. Nah itu dari organisasi. Nah organisasi itu kalau mau berkembang, mau mencapai tujuannya, ya salah satu jalannya ialah manajemen. Jadi ilmu manajemen ini atau prodi manajemen ini sesungguhnya teman-teman itu kalau memilih manajemen itu, saya bukan menyombongkan diri sebagai orang manajemen. Cabang output kerjanya itu beragam. Jadi kita bisa jadi PNS, bisa jadi non PNS, bisa jadi pengusaha juga. Karena di prodi manajemen ini juga diajari bisnis, diajari pengembangan bisnis, kewirausahaan, juga diajari tentang bagaimana memanage keuangan. Jadi kita juga bisa jadi akuntan, ya kita juga bisa jadi auditor keuangan, kita bisa jadi manajer, gitu. Jadi perbankan kita juga bisa. Ini cabang ilmu yang sangat banyak profil lulusannya. Ya karena apa? Misalkan gini, anak orang hukum, dia punya kantor pengacara, kan pasti butuh manajemennya kan. Siapa yang kelola administrasi perkantorannya, siapa yang kelola keuangannya, siapa yang kelola pemasarannya, kan begitu. Jadi prodi manajemen itu salah satu prodi yang atau ilmu manajemen, ilmu yang mempelajari banyak hal, banyak potensi. Maka yang harus digali di dalam mempelajari ilmu manajemen itu bukan hanya teoritis, tapi harus ada juga prakteknya. Maka di dalam perkuliahan saya ya kita pelajari selama 16 pertemuan. Nanti ini karena berempat ya kita sharingnya, nanti sharing saya akan kasih pilihan, misalnya siapa safety perusahaan apa, untuk kalian menyampaikan bahwa ini loh perusahaan ini, misalnya contoh Indofood lah. Indofood ini sudah terbentuk dari tahun berapa, dia cikal bakalnya seperti apa, berkembang seperti ini. Kita belajar dari perusahaan yang sudah bonafit. Oh ternyata dalam mengelola organisasi bisnis harus kayak gini loh. Nanti akan saya bagi, kita diskusi kelompok, jadi bukan hanya saya saja yang ngomong. Oke. Kemudian itu organisasi. Nah di dalam organisasi, dalam manajemen itu ada namanya sumber daya. Sumber daya atau unsur yang memang digerakkan untuk keberlangsungan organisasi.